wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Jemaah sekalian, seperti yang Anda sampaikan kemarin bahwa Al-Imam Al-Ajuri ketika mengatakan bahwa Al-Quran ini semestinya berperan dalam kehidupan setiap muslim, namun tidak akan berperan sebagaimana mestinya manakala si muslim itu tidak atau kurang memperlakukan Al-Quran dengan semestinya. Oleh karena itu, beliau memberikan kepada kita tuntunan, anjuran bahwa sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis, sesuai dengan pemahaman para ulama salaful ummah, bahwa semestinya seorang muslim itu memperlakukan Al-Quran dengan beberapa hal. Antara lain adalah dengan tilawah. Berikutnya adalah dengan tadabbur dan seterusnya. Untuk membenarkan pernyataan beliau itu, kali ini saya ingin sampaikan ada 6 nukilan beliau dari para ulama dan imam terdahulu, yaitu terdapat pada halaman 24 bagi yang mempunyai bukunya, halaman 24 sampai dengan 29, atau dari sisi nomor, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kata beliau, yang pertama, saya tidak akan bacakan sanadnya karena akan mengambil waktu, langsung dari yang menyatakan saja. Beliau menukil melalui sanadnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, la tansuru nasrat daku wa la tahudduhu hatta sya'r qifu inda ajaibihi wa harriku bihil quluba wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Artinya kata beliau, jangan kalian perlakukan Al-Quran itu dengan membaca begitu saja seperti orang mengayak, menseleksi kurma, mana yang bagus, mana yang jelek, lalu yang jelek setelah ketahuan yang jelek lalu dilempar begitu saja, tidak diperhatikan lagi. Atau kata jangan melakukan kalian membaca Al-Quran itu seperti seorang penyair atau yang membacakan syairnya, ya, irtijalan, lantang, begitu saja. Kata beliau itu, berhentilah kamu inda ajaibihi, pada saat engkau menemukan perkara-perkara yang takjub, yang mengagumkan di dalam Al-Quran, coba berhenti, kamu renungkan. Wahariku bihil qulub, gerakan hati, gerakan hatimu sehingga sensitif,
sehingga hidup, sehingga bisa menumbuhkan spirit, memberikan dorongan, memberi inspirasi dan seterusnya. Jangan kamu baca Quran itu adalah sekedar hanya ingin selesai dari membaca suatu surat. Kemudian beliau juga menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, kata beliau, ilzamu kitab Allah wa tatabba'u ma fihi min al-amthal wa kunu fihi min ahli al-basirah. 3 pesan beliau. Kata beliau, hendaknya kamu senantiasa merapat dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Jangan terpisah atau jangan kau tinggalkan Al-Quran. Wa tatabba'u ma fihi min al-amthal. Coba cari, ikuti berbagai permisalan, berbagai perumpamaan, berbagai pelajaran yang ada di dalamnya, dan jadilah engkau menjadi orang yang sangat tajam untuk memahami, mendalami isi Al-Quran. Dalam pernyataan yang lain kata beliau, rahimallahu 'abdan 'arada nafsahu wa 'amalahu 'ala kitabillah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang hamba yang memperlihatkan, yang mencocokkan dirinya dengan kitab Allah. Wa in wafaqa kitab Allahi hamidallaha wa sa'alahu ziyadah. Kalau dia perhatikan, dia dapati bahwa ternyata apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan sesuai dengan kitab Allah, maka memuji Allah, alhamdulillah. Plus menahan, memohon tambah, ya Allah, tambahkan lagi kepadaku karunia untuk mampu mengamalkan yang persis dan sesuai dengan kitab Allah. Tetapi kata dia, wa in khalafa kitab Allah, kalau menyelisihi Al-Quran, apalagi bertentangan, menyimpang jalan daripada jalan Al-Quran, a'jaba nafsahu, menegur dengan pedas terhadap dirinya, memarahi dirinya sendiri, wa raja'an qarib, segera dia kembali kepada Al-Quran. Beliau juga menukil dari apa yang dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia seorang sahabi, ketika kata beliau, jama'a alladziina qara'ul Qur'ana wa hum qaribun min 300. Beliau Abu Musa Al-Asy'ari, kita tahu bahwa Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan suaranya sangat merdu. Nah, beliau dikumpulkan. Bayangkan pada waktu itu, berarti masih di zaman sahabat, 300 orang yang membaca Al-Quran. Ya, sedikit kita yang tentu ada. Lalu kemudian kata fa'azzama Al-Quran, lalu mengagungkan mereka semua Al-Quran. Mereka mengagungkan, beliau mengagungkan Al-Quran. Waqala kemudian mengatakan, inna hadzal Quran kainun lakum duhran. Sesungguhnya Quran ini akan senantiasa menjadi simpanan yang sangat berharga bagi kalian. Wa kainun alaikum misran, atau justru dia akan menjadi penghujat terhadap kalian karena kalian banyak berbuat dosa akibat tahu Al-Quran tetapi tidak memperdulikan Al-Quran, atau meninggalkan Al-Quran, atau melanggar tuntunan dan nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Kata beliau, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, fattabi'ul Qur'ana wa la yattabi'kum. Ikuti oleh kalian Al-Quran, jangan justru Al-Quran yang mengikuti kalian. Wa innahu man ittaba'al Qur'ana habaqa bihi 'ala riyadil jannah. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia bisa dipastikan akan turun menghampiri taman-taman surga. Wa man ittaba'al Qur'an, tetapi sebaliknya jika Quran yang justru ya, mengkoreksi, ya, menegur, ataupun justru
mencatat atau maksudnya adalah banyak penyimpangan, pelanggaran daripada apa yang seharusnya dikerjakan dari Al-Quran, zajabihi qafal, maka dia akan dicekik, lalu faqadhahu finnar, lalu dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Yang keempat adalah beliau bawakan berasal dari Abdullah ibn Mubarak, kemudian juga berakhir dengan Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu rahimahullah taala, kata beliau, ahabba man ahabba an ya'lama ma huwa fal ya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu apa itu Al-Quran, maka coba cocokkan dirinya dengan Al-Quran. Sama dengan perkataan tadi, kalau benar lanjut, tapi kalau tidak benar segera berhenti. Jangan sampai nanti Al-Quran yang memberikan catatan kepada dia bahwa dia adalah termasuk orang yang melanggar atau menghindar atau menentang atau membangkang atau melawan terhadap Al-Quran. Kelima, berasal dari Mujahid Ibnu Jabr ketika beliau menafsirkan satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Dan kita tahu bahwa Mujahid bin Jabr ini seorang ahli tafsir, murid dari ahli at-tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini, kata beliau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Kalau kemudian memperhatikan maksudnya apa? Haqqa tilawatih itu apa maksudnya? Kata beliau, ya'maluna bihi haqqa amalihi. Mereka mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Mengamalkan Al-Quran dengan hak, dengan sebenar-benarnya mengamalkan Al-Quran, bukan basa-basi apapun, bukan main-main atau hanya sekedar waktu cari kosong, waktu senggang, tetapi sungguh-sungguh menjadikan seumur hidupnya dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Yang keenam adalah berasal dari kata seorang tabi'in, yaitu Atha bin Abi Sa'id, kata beliau, dia mengatakan, pendek dan mungkin ini mudah dihafal, ya, antum langsung bisa mengingatnya. Kata beliau, innamal Qur'anu ibarun. Nah, segitu. Tapi diulang. Kata beliau, innamal Qur'anu ibarun. Innamal Qur'anu ibarun. Wahai umat Islam, sesungguhnya Al-Quran itu adalah pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Quran itu banyak sekali pelajarannya. Jamaah sekalian, jadi kalau saya simpulkan, semuanya ada 5 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan berikutnya adalah dari kalangan tabi'in, Al Hasan Al Basri, Mujahid bin Jabr, dan Allah bin Abi Sa'id. Kalau kita mudahkan menjadi poin-poin, mudah untuk kita ingat barangkali, maka ada beberapa hal yang semestinya seorang muslim lakukan dalam Al-Quran. Pertama adalah coba gerakan, hidupkan hati kita, sehingga hati kita menjadi sensitif dan hidup dengan membaca Al-Quran. Dapatkan berbagai keajaiban di dalam Al-Quran. Ikuti perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Pasti ada hikmah, ada pelajaran. Jadikan Al-Quran itu sebagai tolak ukur. Kalau benar apa yang dikatakan, apa yang kita kerjakan, teruskan. Tapi kalau salah, segera berhenti dan bertobat kembali pada jalan yang benar. Kata yang agungkan Al-Quran itu, jangan dihina, jangan diolok-olok. Ikuti Al-Quran itu, di dalamnya terdapat syariat Allah,
nilai-nilai yang sangat agung, keterpujian. Ikuti Al-Quran, baca Al-Quran itu, beramallah dalam hidup ini sesuai dengan ajaran dan tuntunan Al-Quran. Ambillah pelajaran dari Al-Quran. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan buku ini dan juga buku yang lain, saya simpulkan maka minimal seorang muslim itu terhadap Al-Quran harusnya tidak kurang dari 13 T. Saya tidak akan jabarkan karena waktu tidak mungkin, jadi hanya menyebutkan saja 13 T, bukan 13 triliun ya. Tapi 13 T. Apa itu? Pertama, ta'ala. Kamu harus tahu apa itu Al-Quran. Kalau kamu tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamu Rabbul Alamin, maka kita akan tahu seberapa agung nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Kedua adalah tilawah, baca Al-Quran. Membaca ini di dalam ayat ada minimal terkandung T lagi 3. Ada tilawah bermakna membaca, ada tilawah bermakna tajwid, ada tilawah bermakna tahfidz. Ya, dan itu adalah belum jawaban lagi. Kemudian ta'lim, agungkan Al-Quran. Bagaimana sikap agungkan Al-Quran? Berikutnya adalah ta'allum, pelajari Al-Quran itu. Di dalamnya banyak sekali ilmu di dalam Al-Quran. Berikutnya ta'lim, ajarkan Al-Quran itu. Jangan kita puas sampai pada diri kita saja. Ajarkan kepada yang lain, sehingga mereka, orang lain selain kita juga tahu seperti apa yang kita tahu. Berikutnya adalah tasdil, benar. Apa yang ada dalam Al-Quran semuanya benar, tidak ada yang salah. Yakin itu, semua Al-Quran isinya benar. Berikutnya adalah tahakum, jadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Disitulah letak keadilan, yang adil menurut pencipta semesta alam, bukan adil menurut hawa nafsu manusia, tetapi adil menurut Allah Rabbul Alamin. Berikutnya adalah tadab, seru, ajak orang lain pada Al-Quran. Berikutnya, kalau berobat bukan dengan Al-Quran. Kemudian tatbik, kerjakan, wujudkan, nyatakan Al-Quran itu dalam bentuk realitas nyata. Bumikan Al-Quran, jangan di awak-awak Quran bukan di langit, tapi di bumi, jadikan kelihatan seperti Rasul bisa dijelaskan oleh Aisyah, kata beliau, karena qulubuhu Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu atau akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berarti semua pembicaraan dan perkataan ataupun perbuatan kita itu adalah hasil daripada Al-Quran. Berikutnya adalah tahqiq. Tahqiq itu maksudnya adalah menelusuri, meneliti, ya, mencermati, menganalisa untuk sampai kepada bahwa Al-Quran adalah benar melalui berbagai cabang ilmu, atau bahkan Al-Quran dijadikan sebagai sumber daripada pelayanan. Terakhir adalah udafi. Udafi artinya adalah bela. Seorang muslim tidak boleh tinggal diam ketika Al-Quran diolok-olok, ketika Al-Quran diinjak-injak, ketika Al-Quran direndahkan. Harus bangkit membela Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan menjadi pembela kita di hari akhir. Dia Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari akhir. Karena itu maka seharusnya setiap muslim menjiwai betul terhadap 13 ini. Tetapi tentu itu adalah harus dengan kajian. Jamaah sekalian, mudah-mudahan dari mukadimah sampai dengan 6 sesi ini terdapat satu kesimpulan yang kita harus raih, bahwa Al-Imam Al-Ajuri menghantarkan pada kita tentang akhlak ahlil Quran. Diberikan pemanasan terlebih dahulu,
diberikan rangsangan terlebih dahulu sehingga kita yakin, muncul spirit. Lalu kata beliau, setelah ini nanti saya akan jelaskan tentang apa itu akhlak ahli Quran. Dan sebelumnya beliau akan dorong kita juga untuk semakin semangat dengan menjelaskan tentang keutamaan. Tetapi tentu Allah insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan menjadi ahlu Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.